Shalom umat Tuhan, pemirsa, subscriber yang setia menanti akan video renungan-renungan bahkan kegiatan-kegiatan rohani yang tersambung di channel YouTube Joshua Gracia Simbolon. Dengan saya, Pendeta Muda Joshua Gracia Simbolon. Pada saat ini, saya ingin memberikan perenungan kepada kita, terkhusus edisi akhir tahun 2020. Dan sebentar lagi kita akan menginjakkan kaki kita ataupun kesiapan diri kita untuk mengawali tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Umat-umat Tuhan yang berpengharapan, pada saat ini saya ingin membagikan renungan khusus, edisi khusus, yaitu mengenai tahun baru. Untuk itu, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan perenungan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati masing-masing kami dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh mengerti akan firman ini, dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak dan Ibu dimanapun Anda berada, Bila mana kita mendengarkan tahun baru, sekilas terbenak dalam pikiran kita betapa meriahnya tahun baru itu. Di mana biasanya di luar situasi pandemi ini, setahun-tahun yang lalu kita merayakan tahun baru itu dengan menyalakan kembang api, petasan sehingga suasana sangat meriah. Namun kita tidak tahu bagaimana kita akan merayakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang belum juga berakhir. Tentunya kita tetap bisa merayakan dengan sukacita, dengan mengucap syukur. Dan tentunya kita bisa merayakannya berserta keluarga kita, sanak saudara kita, dengan bersekutu bersama-sama di rumah kita. Tetapi saya bukan mau membicarakan hal kesenangan, kegembiraan yang kita rasakan setiap akhir tahun atau mengawali tahun. Tetapi saya akan berbicara mengenai bagaimana pertolongan Tuhan dalam kita melewati hari demi hari di dalam kehidupan kita. Bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, Tuhan telah memberkati kita sehingga kita dimampukan untuk melewati hari-hari kita, baik di dalam situasi gembira atau bahkan suatu situasi pergumulan yang sangat hebat. Apalagi di tengah pandemi ini, kita sedang dirundung namanya pergumulan yang begitu hebat. Banyak orang yang terdampak oleh karena pandemi ini. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang terkena penyakit COVID-19. Ini sungguh sangat menjadi problem kita di tahun 2020 ini. Namun, kita boleh rasakan bagaimana tuntunan Tuhan boleh memimpin kita. Bagaimana Yesus Kristus sebagai masinis yang luar biasa boleh menuntun kita dalam kereta rohani ataupun kereta surgawi. Sehingga kita boleh sampai kepada keselamatan. Saya ingin membawa kita untuk merenungkan bagaimana peristiwa sepanjang tahun ini. Diawali tahun baru tahun 2020, ketika tepat pada tanggal 1 Januari, kita merasakan khususnya yang di DKI Jakarta, merasakan suasana bencana banjir yang begitu besar. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang berpengharapan merasakan bertahun baru dengan di tengah banjir. Dan lanjut kepada bulan-bulan selanjutnya, tepat di bulan Maret, virus COVID-19 masuk ke Indonesia terkhusus. Hingga saat ini, setelah kurang lebih berbulan-bulan, kurang lebih sekitar 9 bulan, kita boleh merasakan akan pandemi ini. Bagaimanakah kita menanggapinya? Masihkah kita mampu bertahan? Masihkah kita mampu bertahan sebagai umat-umat Tuhan?
anak-anak Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saya menandai ada dua kata di sini di dalam ayat ini, yaitu pertama kata pencobaan dan yang kedua kata menerima. Jika saudara-saudara akan tahan uji di dalam pencobaan itu, maka saudara-saudara akan menerima apa? Akan menerima apa? Ya, menerima mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Mahkota kehidupan adalah apresiasi Tuhan yang diberikan kepada kita. Ketika kita naik ke dalam kerajaan sorga, kita masuk ke dalam kerajaan sorga, kita akan diberikan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan di kepala kita. Yang melambangkan itu adalah kemenangan. Apa saudara-saudara yang bisa kita renungkan melalui firman Tuhan ini? Kalau kita sebagai hamba Tuhan, khususnya saya sendiri, merasakan berkat-berkat yang tercurah oleh Tuhan, daripada Tuhan, yaitu melalui kasih-Nya. Dan tentunya bila mana kita mengasihi Allah, maka niscaya berkat Tuhan itu tidak berkesudahan bagi kita. Bila mana kita mengucap syukur, maka berkat Tuhan itu akan berlimpah bagi kita. Namun terbalik bila mana kita bersungut-sungut, akankah Tuhan terus melimpahkan berkat-Nya? Mari kita renungkan. Lalu apa yang kita harus lakukan untuk mengawali tahun depan, yaitu tahun 2021? Dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mencoba untuk mencari hal-hal surgawi, hal-hal rohani yang terutama. Maka semuanya, firman Tuhan katakan semuanya, baik itu kesehatan, materi, bahkan kita tidak akan dibiarkan menderita. Tuhan akan memberikan janjinya itu, yaitu akan menambahkan semuanya kepada kita. Bagaimana kita bisa melihat situasi pandemi ini? Apakah kita bisa bertahan? Apakah kita bisa tahan uji? Karena ini hanya sebuah ujian bagi kita, umat-umat Tuhan, umat-umat yang berpengharapan. Bila mana kita sudah tahan uji, ingat firman Tuhan tadi katakan, kita akan memperoleh apa? Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi kita. Bila mana kita boleh mengasihi Dia. Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu semua yang menonton akan pekabaran video ini, saya ingin pastikan bahwa saudara, bila mana saudara mengucap syukur dan saudara mengasihi Tuhan dengan menuruti segala firman-Nya, menuruti segala perintah Tuhan, niscaya saudara akan selalu diberkati. Ujilah Tuhan, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada kita secara berkelimpahan. Dengan ini, kembali mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami boleh mendengarkan perenungan singkat untuk mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Tuhan mampukan kami seluruh umat-umat Tuhan, umat-umat pengharapan yang setia menanti akan pekabaran-pekabaran video. Tuhan boleh berkati kami, beri kesehatan kepada kami, perlindungan, berkat yang melimpah, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Tuhan boleh berkati kami, beri kesehatan kepada kami Tuhan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami mempercayai Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa, sebelum saya mengakhiri akan video ini, saya mengucapkan kepada kita semua, selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, khususnya para subscriber yang setia menanti dan mendukung akan channel
ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.